Para sahabat properti, tahu nggak? Segala sesuatu itu terbatas. Tapi ada satu hal di dunia ini yang tidak terbatas, yaitu sebenarnya pikiran kita sendiri. Dan lucunya, dengan segala sesuatu yang tidak terbatas itu ada di dalam sini, seringkali yang malah membatasi diri kita sendiri, ya pikiran kita sendiri juga. Bicara pikiran yang tidak terbatas, kita hari ini ngomong sesuatu yang limitless. Ya, kenapa sih itu begitu penting? Ya, itu penting banget karena sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita achieve, segala sesuatu yang pengen kita kejar, itu nggak lain dan nggak bukan drive-nya semua dari sini. Dan kalau kita bisa kontrol apa yang ada di dalam sini, maka kita bisa kontrol result kita. Buat kita yang berjualan properti atau apapun karir kita, bisnis kita, tentu ini penting sekali. Ya, pikiran kita itu seperti sebuah misil, seperti sebuah rudal yang kalau kita setting targetnya, dia akan kejar menuju ke sana. Ya, dan bayangkan kalau kita salah setting, ya, power yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri kita, akibatnya nggak tahu mau kemana, tujuannya nggak jelas, apa yang mau dikejar, apa yang mau dicapai nggak jelas, action kita juga akhirnya nggak jelas, resultnya pun akhirnya kita nggak happy. Nah, ini sering nggak kita alamin, ya? Kalau memang itu sering, maka ya podcast ini layak untuk Anda disimak. What is our limiting belief? Di bagian pertama ini, saya pengen bahas what is our limiting belief, yaitu apa sih pikiran yang seringkali membatasin kita. Ya, mungkin Anda semua akan relate dengan hal-hal ini ya. Yang pertama, kita seringkali mikir, aduh, kayak target saya agak-agak nggak masuk akal ya. Mimpi saya di 2024 dicapai nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya barangnya mahal banget ya buat dijual. Kayaknya properti harga segini, saya nggak tahu nih harus jual ke siapa. Background keluarga saya, background ekonomi saya, kayaknya nggak cocok buat pekerjaan ini. Atau apapun itu, Anda bisa sebutkan satu persatu. Tim saya, Anda bisa salahkan situasi. Tim saya kurang oke. Leader saya kurang oke. Project saya kurang oke, dan lain sebagainya. Nah, hati-hati, karena ketika Anda memikirkan hal-hal tersebut, kita sedang membatasi segala sesuatu yang tadinya sebenarnya tidak terbatas. Sekarang jadi terbatas. Kita nggak boleh lakukan itu. Biarkan pikiran kita straightforward untuk capai apa yang mau kita mau. Sederhana, saya pengen cerita sedikit tentang yang namanya Red Car Theory. Ya, pernah kepikir nggak Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada saat ini ya, nonton podcast ini dan mendengarkannya, pernah kepikir nggak hari ini ya, Anda semua ngelihat ada berapa mobil merah di jalan? Mungkin Anda nggak inget ya, tapi kalau saya bilang seandainya, Bapak, Ibu, ya, teman-teman semua, setiap kali Anda menemukan mobil merah dan Anda menghitungnya, saya akan kasih 5 juta rupiah per mobil. Saya jamin di akhir hari Anda akan tahu persis ada berapa mobil merah hari ini, gitu. Nah, ini yang membuat kita harus punya satu fokus yang jelas, clear goals, gitu. Kalau kita memang punya mimpi yang jelas, apa yang mau kita capai itu jelas, kita akan cari cara, kita akan cari opportunity. Ya, dengan sendirinya pikiran kita jadi fokus. Ya, setiap opportunity itu kita tangkap. Lihat mobil merah, kita tangkap. Lihat mobil merah, kita tangkap. Karena itu semua membawa kita pada satu result yang kita tahu jelas. Ya, demikian kita. Nah, setiap kali kita ngadepin pikiran-pikiran yang terbatas, entah itu, wah targetnya kayak nggak masuk akal lah, atau mungkin harganya terlalu mahal, oh customer ini kayaknya nggak mampu beli, atau customer ini terlalu sulit untuk saya follow up. Aduh, kalau saya follow up ngeganggu nggak ya sama si customer? Nah, hal-hal seperti ini itu seringkali jadi limiting belief seorang penjual. Dan caranya gimana? Coba, setiap kali Anda muncul pikiran-pikiran itu, tanya ke diri Anda sendiri. Kalau pikiran ini masih ada di kepala saya, kira-kira bikin saya punya uang lebih banyak nggak ya? Kalau pikiran ini masih ada di kepala saya, akan menghambat saya atau malah membawa saya lebih maju? Kalau pikiran ini masih ada di kepala saya, kira-kira gimana ya cara saya bisa ganti dengan pikiran apa ya yang lebih membuat saya efektif dan produktif, yang membuat saya lebih capai mimpi-mimpi saya lebih cepat dan lebih tepat. Nah,
Jadi kita harus mengkritisi apa yang muncul di sini. Nah, ketika kita mulai, oh iya ternyata itu nggak membuat saya lebih cepat mencapai hasil sih. Oh ternyata itu cuma pikiran saya doang, dan ternyata customer juga belum tentu mikir seperti itu. Oh ternyata itu cuman ya tidak membuat saya lebih cepat mencapai hasil. Kenapa saya harus pikirin lagi? Ya, saya harus ganti dengan pikiran apa? Ya, nah Anda mengkritisi pikiran-pikiran yang tadi terbatas, yang membatasi diri kita sendiri. Jadi pikiran-pikiran yang membuat kita straightforward mencari setiap opportunity dan peluang yang membuat kita mencapai hasil lebih cepat dan lebih baik dan lebih besar. Sebagai penutup, saya ingin memberi sebuah kesimpulan, yaitu don't limit yourself. Ya, buang setiap pikiran-pikiran yang membatasi, karena pikiran kita tidak terbatas. Pikiran kita seperti rudal yang bisa ditargetkan kemanapun dia mau dan sangat powerful. Dan make sure kita berhati-hati dengan apa yang kita pikirin. Ya, jangan sampai pikiran kita mensabotase diri kita sendiri dan mensabotase result kita di 2024. So, bermimpi besarlah di 2024. Ini masih panjang perjuangan kita, mimpi kita masih besar di depan. Ya, kita sama-sama achieve penjualan yang lebih baik di bisnis Anda, di properti Anda, di apapun yang Anda lakukan, semakin sukses di 2024. Terima kasih, salam sukses buat kita semua.